suruh gencatan lah begitu ya, karena Assad ya sadis juga begitu ya, Rusia juga sadis juga, si Iran dan Hizbullah juga sadis juga, dia banyak membunuh sipil. Jadi kalau ngebom nggak seperti si Amerika maupun si Israel ya yang milih-milih tempatnya ya. Jadi di balo modelnya si Rusia, si Iran, si Hizbullah ini pemerintah Assad nggak nanggung-nanggung, sekali mati 20.000 ya dalam waktu singkat, dihajar sama dia, dibom membabi buta begitu ya. Jadi akhirnya membuat mungkin juga rakyatnya pada marah begitu. Kita ini korban sipil, kalian ini perang-perang lah, silakan mau rebut-rebutan kekuasaan. Tetapi Suriah ini yang paling besar ya, mungkin 5,5 jutaan itu mengungsi di 5,5-6 jutaan itu mengungsi masih di daerah Turki, Mesir sama Yordan. Tapi sisanya ke negara-negara Eropa begitu ya, 5 jutaan lebih ke negara-negara Eropa. Sehat, Bu. Jangan Mau makan. dong. Semua saya habis tuh soto. Langsung Panas habis. sakit apa ke detak jantungku makin berdebar, Pak Abu Othman. Oke, kita kepada topik ya. Tadi saya dengar Pak Abu Othman, Pak Pute, Pak Permesta ya, bahwasanya Syria ini akan hancur lebur. Tapi menurut gosip bapak-bapak yang ada di sini, ini hanya pause sementara karena pergolakan peperangan Islam ini untuk mendirikan kerajaan Islam ini yang diprovokator oleh Turki, Iran, dan industri persenjataan ini, pada saat ini keuangan mereka kolap, jadi mereka pause, dan ini akan berkesinambungan kembali sampai akhir zaman. Karena itu saya nggak mau bawa ke Alkitabiah, tapi ini gosip bapak-bapak yang di sini. Karena selama industri perusahaan senjata dunia berproduksi, dan selama kekuatan Islam ini ingin membuat satu kejayaan Islam kembali, mereka tidak akan berhenti. Cuman mereka pada saat ini mereka balik kekuatan bangkit kembali ya. Itu dari sisi gosip-gosip Bapak di sini ya. Karena di sini kalau kita baca di koran di sini, rakyat-rakyat pengungsi Syria itu dikasih free ya, dikasih choice, suka hati, kamu mau pulang atau tidak ke negara kamu, karena pemerintah kamu sekarang sudah beda. Mereka tidak ada yang mau pulang. Mereka ingin tetap tinggal dan nyaman hidup di Eropa. Dan mereka tahu bahwasanya negara mereka akan bergejolak kembali, akan radikal ini. Istilahnya patah tumbuh hilang berganti ya. Nah, ini berkesinambungan dari news di sini. Mereka tidak ada yang mau pulang, satu itu ya. Kedua tadi Pak Pute. Pak Pute tadi ya. Pak Pute kenapa India? Kenapa India semua? Saya setuju Pak Pute buka kerjasama dengan Malta ya. Saya setuju. Tapi Indonesia selalu dalam kungkungan grup Islam ini seperti Oki dan lain-lain. Mereka dalam naungan dan kontrol Islam ini susah. Sementara di India mereka sudah istilahnya sudah open meaning, dan mereka mengikuti daripada kualitas
pengarahan dari luar negeri. Kita yang saya dengar dari bapak-bapak di sini, Indonesia belum ada kerjasama tentang produksi, kontrol kualitas. Padahal kita punya banyak sarjana, ya. Mereka banyak sekolah di luar negeri, tapi mereka hanya mau duduk di kursi goyang, dan yang menguasai ini oligark. Kenapa di India? Sedangkan jangankan kelapa, Pak Putih, sabut kelapa itu di India mereka sudah membuat menjadi bahan untuk pakaian. Ya, kita jangan, buktinya Adidas sendiri bagaimana ditarik kembali karena kita tidak mengikuti, tidak mau bekerja sama bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi Indonesia itu. Kita tidak mau bekerja sama dengan orang-orang yang sudah mendahului pertama melaksanakan ini, seperti kopi itu bagaimana pembakaran kopi itu, jadi kopi ini, standar kopi itu, bagaimana pencucian kopi itu. Kita tidak punya standar, Pak Putih. Kenapa kita tidak mempunyai standar? Karena selama ini kita hanya dikuasai oligark ini. Susah, Pak Putih. Makanya saya selalu bilang, konsisten, Pak Prabowo harus mempunyai, menunjukkan standar nasionalis. Kalau Indonesia tidak membuka dasar-dasar nasionalis itu, Indonesia akan tetap seperti biasa, berjalan seperti biasa, tidak akan bergerak. Kita punya sarjana, ilmuwan apa, tapi tidak bisa bergerak kan? Kenapa tidak bisa bergerak? Kita tidak mau bekerja sama. Oh, kita Indonesia, kita semua punya ahli, tenaga pintar, segala bla bla bla, kangkung genjer. Ya, tapi mereka dikuasai oligark ini. Kembali lagi ke situ, Pak Putih. Standar kita tidak bisa mengikuti standar internasional. Jangankan itu, Pak Putih, ya. Pengiriman barang saja. Misalnya saya kirim barang ke Indonesia, minta asuransi, tapi dia bilang apa selalu? Indonesia tidak punya standar internasional pengiriman barang. Tanggung jawab sendiri, hilang atau tidak. Itu masih posro, Pak Putih. Bagaimana yang lain? Itu susahnya, Pak Putih. Selama jiwa-jiwa nasional seperti kata Pak Teddy itu tidak dibangun, Indonesia tidak akan bisa maju. Ya, gelombang yang kaya, yang mau berjuang sendiri mencapai kesuksesan, ya naik sendiri. Yang malas, ya seperti itu juga. Kriminal tetap bertambah, angka kelahiran bertambah. Ini oligark ini. Makanya saya bilang Indonesia, Pak Prabowo harus menentukan arah ini agar Indonesia bisa berkembang di dalam ekonomi, pendidikan, hubungan internasional. Itu saja. Boleh Pak Putih apa benar atau tidak yang saya katakan? Pak SK dulu. Silakan Pak SK. Ya tadi kan saya mengatakan Pak Putih, Pak SK bisa nanti masuk. Iya, karena saya kalau nyampaikannya akan panjang, Bu, karena akan ada menyangkut dengan Polandia. Ini pada nggak tahu nih strategi NATO dengan Polandia ya. Biar Pak SK dulu. Oke. Ya, oke, saya sebentar aja deh. Jadi saya bahas dulu Suriah. Jadi ini agak kekosongan sekarang nih, kekuasaan, kevakuman ya, artinya dengan pemerintahan transisi yang ditunjuk oleh pemberontak HTS ya, jadi orangnya dia juga PM yang pernah memimpin di Idlib yang sekitar 4 jutaan penduduk ya, yang sebenarnya mungkin dulu kalau si Assad ini nggak mendengarkan Turki ya, nggak mendengarkan Erdogan, ini mungkin sudah
cukup habis ya, dihajar ini oleh si tentaranya si Assad dengan sokongan Iran, Hizbullah sama Rusia ya. Nah, itu udah diserang. Sebenarnya udah banyak wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh si pemerintahnya Assad ya, karena punya kekuatan jauh lebih kuat daripada para pemberontak ISIS ya, maupun si siapa namanya HTS ini begitu. Karena ini kan kelompok kan kecil ya, cuman berapa puluh ribu, dan persenjataannya juga terbatas, kalah jauh lah dibanding Rusia, Iran begitu ya, dan Hizbullah yang punya tentara lebih banyak lagi, belum milisi-milisi Iran lagi ya. Nah, tetapi dibiarkan, akhirnya 4 tahun mereka menyusun kekuatan. Nah, begitu dilihat si Iran ini juga banyak habis ya, Hamas habis, si Hizbullah habis kekuatannya, Irannya sendiri juga udah pusing ya, kakinya udah nggak banyak kekuatan, belum lagi Rusia juga udah konsentrasi hanya di Ukraina, udah habis-habisan, jor-joran ya, dengan dana tentara ratusan ribu mati, makanya dia mesti minta bantuan dari Korea Utara juga sekarang ya, dan tentara-tentara bayaran, bahkan sebelumnya Wagner. Nah, jadi sebenarnya kalau dihabisin 4 tahun yang lalu, mungkin si HTS ini nggak bisa seperti sekarang. Nah, ternyata Turki ini ya pinter ya, jadi dia main 2 kaki. Pertama dia deketin Rusia dan si Assad ini, ya suruh gencatan lah begitu ya, karena Assad ya sadis juga begitu ya, Rusia juga sadis juga, si Iran dan Hizbullah juga sadis juga, dia banyak membunuh sipil. Jadi kalau ngebom nggak seperti si Amerika maupun si Israel ya, yang milih-milih tempatnya ya. Jadi di modelnya si Rusia, si Iran, si Hizbullah ini, pemerintah Assad nggak nanggung-nanggung, sekali mati 20.000 ya dalam waktu singkat, dihajar sama dia, dibom membabi buta begitu ya. Jadi akhirnya membuat mungkin juga rakyatnya pada marah begitu. Kita ini korban sipil, kalian ini perang lah, silakan mau rebut-rebutan kekuasaan. Tetapi Suriah ini yang paling besar ya, mungkin 5,5 juta itu mengungsi di 5,5-6 jutaan itu mengungsi masih di daerah Turki, Mesir sama Yordan. Tapi sisanya ke negara-negara Eropa begitu ya, 5 jutaan lebih ke negara-negara Eropa begitu. Nah, mungkin sebagian juga ada yang ke Amerika ya, Australia. Nah, tetapi oke lah, itu udah kejadian, kesalahan si Assad juga, dia nggak habisin si HTS-nya. Akhirnya sekarang HTS dengan 4 tahun kevakumannya, masa transisi damai katakan di Idlib dengan wilayah yang kecil, dia bisa membangun kekuatan dengan faksi-faksi yang lain ya, untuk menyerang si pemerintahan Assad begitu. Akhirnya ya mulai diserang wilayah-wilayah yang dari Idlib itu, dia masuk ke Aleppo, ke Homs, ke Hama begitu ya. Jadi itu kan satu jalur untuk menuju ke Damaskus begitu. Nah, tetapi juga mungkin bisa jadi udah banyak mereka itu pembicaraan dengan para ini ya, jangan-jangan juga mungkin gajinya udah kecil dilihat gitu kan, si tentara-tentaranya si Assad ini, tentara-tentara pemerintahnya ya udah kurang perhatian ya, si Assadnya tetap aja dengan hidup glamornya, mobil banyak ya, ratusan mobil mewah, istana mewah, properti di luar negeri, uang ratusan triliun ya. Nah, jadi pemimpin-pemimpin muslim ini ya selalu memperkaya diri ya, membuat rakyatnya sengsara, mati 500-600 ribuan begitu saja ya, murah dianggap itu nyawa-nyawa rakyatnya ya, yang tadinya mungkin memilih dia begitu. Jadi semenjak 2011 itu kan
demonstrasi anti pemerintahan Assad ini justru dihajar, dibunuh, dibantai rakyat sipilnya, sehingga itu yang membuat kemarahan. Nah, dan korbannya itu puluhan ribu yang dimasukin penjara, mungkin ratusan ribu masukin penjara, disiksa, diperkosa, begitu ya, nggak berperi kemanusiaan, penyiksaannya juga sadis. Ya mungkin itu yang mati juga udah minimal juga 40-50 ribuan itu pada mati, begitu ya. Jadi kesadisannya terhadap rakyatnya sendiri benar-benar yang tercatat sebagai pemimpin yang sangat otoriter ya, memakan korban banyak, begitu. Nah, justru dengan sekarang kevakumannya, saya rasa Rusia, China yang sudah investasi juga besar di situ ya, saya rasa mungkin si Rusia udah membackup ratusan triliun juga ya, buat buat si Suriah, mungkin juga banyak juga tentaranya yang mati juga ya di situ, dan membackup persenjataan ya, pesawat, rudal semua untuk ngebom para pemberontak, tetapi banyak juga korban sipilnya ya. Sekali bom itu pernah kejadian itu sampai 6 ribuan itu rakyat sipil langsung mati, begitu ya. Jadi sadis begitu. Nah, si Rusia ini mungkin kan sekarang masih mempertahankan juga ya, kalau nggak salah ada pangkalan tentaranya dia di situ, dan minta untuk jangan diganggu, begitu ya. Nah, jadi saya rasa dia merasa udah investasi besar di situ. Cina juga mungkin udah banyak investasi di situ ya, mungkin ratusan triliun juga. Nah, jadi mungkin pelajaran juga buat China, begitu ya. Kalau pemerintahan yang belum stabil ya, ya lebih baik jangan investasi. Lu investasinya bisa yang ada tinggal sisa-sisanya, mungkin tinggal puing doang ya, tinggal bongkahan-bongkahan batu, begitu ya, yang hancur karena perang. Nah, jadi kita belum tahu. Rusia, Iran saya rasa juga akan berusaha juga, dia udah investasi mungkin juga bisa jadi ratusan triliun ya tentaranya, dengan membayar Hizbullah, milisi-milisinya yang dipersenjatai untuk melawan para pemberontak ya, bahkan membantai banyak sipil. Orang-orang Hizbullah itu kan juga cuek aja, begitu ya, yang penting dia bisa menang. Tetapi akhirnya dengan kekalahan ini bisa jadi si HTS juga boleh dibilang ya agak dendam ya dengan model Hizbullah sama si Iran, begitu, nggak bisa dipercaya. Yang dia seringkali dikomentari oleh Al-Golani ini bahwa Iran lah nih yang membuat banyak sektarian-sektarian di ini yang nggak bisa menyatu ya, karena dihajar semua. Nah, tetapi kan ini kan bekas kombatannya Al-Qaeda, ISIS ya, si Al-Golani ini. Nah, kita belum tahu juga, walaupun dia sekarang ingin mencitrakan diri lebih toleran, lebih terima pluralisme ya, tetapi beberapa statementnya kita lihat tetap aja nggak jauh dari Islam ya, nah, walaupun dia mau berusaha untuk bisa merangkul. Nah, saya rasa ini perlu waktu panjang ya. Saya rasa juga di zaman pemerintahan Trump nggak terlalu banyak mau mencampuri urusan ini. Israel dia hanya mau masuk di zona demilitarisasinya yang sekarang ditinggalkan oleh pasukan pemerintah Assad ya. Jadi di Hebron yang wilayah Israel, dan Hebron wilayah wilayahnya si Suriah, begitu ya, waktu perang Golan itu ya dikuasai. Nah, dia paling jaga untuk keamanan dan sekaligus menghancurkan ya pesawat-pesawat, rudal-rudal jarak menengah dan jauh, gudang-gudang persenjataan kimia ya, perakitan senjata kimia, dan juga mungkin kemarin kan 15 kapal angkatan lautnya si pemerintahan Assad dihabisin ya, dia untuk menjaga jangan sampai ya senjata-senjata ini dipakai buat
para teroris-teroris yang dianggap masih teroris ya sama Amerika, bahkan Turki juga pun sebenarnya masih, bukan Turki, Iran dan beberapa negara emang anggap grup ini kan bekas grup teroris ya, jadi grup kombatannya si ISIS dulu, sadis juga begitu. Nah, kita nggak tahu ya, kita harapkan ya memang Suriah terbentuk akhirnya karena banyak fraksi di situ ya, nggak mungkin juga si HTS bisa memimpin ya. Kalau HTS mau memonopoli ya itu bisa jadi perang saudara lagi begitu ya. Jadi pasukan Kurdi yang di backup Amerika dia sudah menguasai lumayan daerah ya, sebelum terjadi kejatuhan Assad ini pun juga lumayan, mungkin minimal mungkin sepertiga lah ya, sepertiga itu udah dikuasai mereka udah tenang menguasai itu. Nah dengan sekarang wilayah Assad ini dikuasai, artinya kan cukup besar begitu ya. Kalau si ISIS ya udah pasti dipantau terus sama Amerika ya, sama Eropa, pasti dihabisin begitu. Dan itu juga dimusuhi juga sama si siapa? Si Turki dan Iran juga memusuhi mereka begitu. Jadi susah lah kalau untuk ISIS. Nah, cuman HTS ini ya bagaimana dia bisa memerintah ya, kita harapkan sih kembali ya, jadi benar-benar bisa demokrasi yang ditegakkan kembali ya, jadi pemimpin yang bisa menaungi, jangan lagi pakai model-model yang otoriter, diskriminatif begitu ya, apapun latar belakangnya, mau Islam, karena yang cukup besar justru faksi-faksinya adalah faksi-faksi yang lebih sekuler ya, bukan faksi-faksi Islam. Kalau HTS mau memaksakan faksi Islam ya saya rasa nggak bakal diterima sama faksi-faksi lain ya, bisa perang saudara lagi. Nah, tetapi kita harapkan ada jalan tengahnya supaya ya minimal pengungsi-pengungsi yang selama ini udah dari 2000 berapa tuh perang saudara itu 2011, berarti udah berapa 13 tahunan ini ya kembali lagi lah ke tanah air mereka, membangun bangsa mereka ya, dan kita harapkan lebih damai, dan kita harapkan mereka nggak terima lagi Iran mestinya ya, nggak terima lagi Turki ya untuk berperan di situ. Yuk kalau mau investasi oke, begitu, tetapi kalau mau ngatur-ngatur secara politik, bahkan mau ngirim milisi persenjataan nyerang Israel ya dihabisin lagi sama Israel ya, mungkin akan menjadi Hamas dan model Hizbullah lagi ya, pemimpin HTS ya hancur itu, cepat dihabis. Iran mau ikut-ikutan ya sekaligus itu dihabisin si Turki sama si Iran begitu ya. Saya rasa Amerika nggak tanggung-tanggung juga ya untuk menghabisi si ini ya, si Erdogan sama si rejimnya Khamenei begitu ya. Kalau maupun dijadikan ini sekalian aja dihabisin gitu ya, ini negara-negara yang tuh. Nah, tapi kita harapkan damai lah, dan kalau damai Suriah nggak terima Iran, lebih baik. Iran udah nggak punya kaki apa-apa ya, udah anggap ratusan triliun investasi dia udah ketinggalan, pengaruh dia di Timur Tengah juga udah makin melemah ya. Mungkin bisa jadi peperangan antara Turki dengan ini ya, rebutan kekuasaan antara Saudi Arabia, CS begitu ya. Nah, kita nggak tahu lagi ke depan. Jadi menarik ini buat Timur Tengah kita melihat. Kalau kopi, saya sih mungkin anggap ya, kalau di mana-mana negara itu ya sumber daya manusianya dulu lah ya, mesti ditingkatkan. Kalau IQ-nya masih di bawah 70-an ya susah ya bisa bersaing, walaupun punya sumber daya alam bagus, tetapi nggak bisa mengelola, manajemen nggak bisa, bahasa aja kurang, wawasan literasi nggak ada, ya susah. Artinya dimanapun orang yang punya tata pikirannya yang lebih tertata, lebih sistematis, lebih canggih, lebih baik ya, punya wawasan yang lebih baik, pasti dia yang akan menguasai, dia yang akan bisa mengkontrol orang-orang yang pikirannya ya masih di bawah ya, yang kurang. Nah, jadi Indonesia mau maju mesti naikin dulu sumber daya manusianya. Nah, itu perlu waktu, pendidikan ya, mungkin beberapa generasi. Dan kedua ya, di sini udah tercipta memang model pemerintahnya korup ya, pemerintahnya nggak kerja ya, pemerintahnya maunya uang mulu.
Jadi kalau ada jalan pintas yang bisa mendapatkan uang, ya pejabat-pejabatnya ya dia caranya yang gampang, dia nggak mau susah-susah. Berbeda dengan di luar negeri, ya penyuluhan, training-training, ya mau turun ke bawah sehingga rakyatnya yang nggak cerdas pun bisa jadi cerdas dalam waktu singkat. Nah, pemerintah kita nggak ada ya. Kita berharap sih mungkin Prabowo bisa, tapi ya susah lah ya kalau masih kadrun-kadrun di bawahnya itu, ASN itu kalau nggak dirubah pola pikirnya begitu. Ya, sementara itu, Pak. Thank you. Luar biasa, general ya. Itulah analisa dari SK.